Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rujak Video, kali ini kita akan membahas tentang 11 adab berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, sebenarnya terdapat berbagai amalan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Namun sering sekali kita melalaikannya, lebih disibukkan dengan hal lainnya. Hal yang utama yang sering dilupakan adalah doa. Secara lebih lengkapnya, mari kita lihat tulisan berikut seputar sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. 1. Menyegerakan berbuka puasa. Yang dimasukkan menyegerakan berbuka puasa bukan berarti kita berbuka sebelum waktunya. Namun yang dimaksud adalah ketika matahari telah tenggelam atau ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib. Maka segeralah berbuka dan tidak perlu sampai selesai azan atau selesai sholat maghrib. Rasulullah SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairim ma ajalut fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1957 dan Muslim nomor 1098. Dalam hadis yang lain disebutkan, La tazalul umti ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha nujuma. Yang artinya, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban 8/277 dan Ibnu Huzaimah 3/275. Inilah yang ditiru oleh Rafidhah atau Syiah. Mereka meniru Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa. Mereka baru berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesesatan mereka. Nabi Muhammad SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yaftiru ala rutbatin qabla ay yusalla fa illam takur rutbat fa'ala thamaratin fa illam takun hasanah haswatin min ma." Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rob atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rob, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang kedua, berbuka dengan rob atau tamr atau seteguk air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyukai berbuka dengan rob atau kurma basah, karena kurma basah amat enak dinikmati. Namun kita jarang menemukan rob di negeri kita karena kurma yang sudah sampai negeri kita kebanyakan adalah kurma kering. Jika tidak ada rob, barulah kita mencari tamr atau kurma kering. Jika tidak ada kedua tersebut, maka biasalah beralih ke makanan yang manis-manis sebagai pengganti. Kata ulama Syafi'iyah, ketika puasa penglihatan kita biasa berkurang. Kurma itulah sebagai pemulihannya, dan makanan manis itu semakna dengan kifayatul ahyar. Jika tidak ada lagi, maka berbukalah dengan seteguk air. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Anas di atas. Yang ketiga, sebelum makan berbuka ucapkanlah bismillah agar tambah barokah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ay yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca bismillah. Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ala, di awal hendaklah ia mengucapkan bismillah awalu wa akhiru, dengan nama Allah pada awal dan nama akhir. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3767 atau At-Tirmizi nomor 1858. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'." Qala, "Fala'allakum taftarikun." Qalu, "Na'am." Qala, "Fajtami'u ala dha'amikum
wa dzkuru smallahi alaihi yubarak lakum fih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis ini menunjukkan bahwa agar makan penuh keberkahan, maka ucapkanlah bismillah, serta keberkahan bisa bertambah dengan makan berjamaah atau makan bersama-sama. Keempat, berdoalah ketika berbuka. Dhahabul dhama'u. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftaru qala dhahaba adh-dhama'u wa bataltil uruqu wa thubatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wa bataltil uruqu wa thubatal ajru insyaallah, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ini bukan berarti dibaca sebelum berbuka dan bukan berarti puasa itu baru batal ketika membaca doa di atas. Ketika ingin makan tetap membaca bismillah sebagaimana dituntunkan dalam penjelasan sebelumnya. Ketika berpuasa mulaikan membaca bismillah, lalu santaplah beberapa kurma, kemudian ucapkanlah doa-doa di atas. Sebagaimana tekstual dari idza aftaru, berarti ketika setelah berbuka. Untuk tahapan selanjutnya kita akan bahas di video yang kedua. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.